menarik pada topik itu karena ada tiga terminologi di sana. Yang pertama anugerah, pengampunan, dan dosa. Oleh karena itu, kita coba mengkorelasikan tiga istilah tersebut dalam karya Kristus di kayu salib. Yesus mati untuk setiap daripada kita. Dia mati untuk menanggung murka Allah bagi setiap daripada kita. Pada waktu dia menanggung murka Allah itu, dia memuaskan tuntutan keadilan Allah yang kudus itu sendiri. Sejatinya, dia mati bagi setiap daripada kita. Kita yang harusnya menanggung murka itu. Sehingga kita luput daripada murka Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan namanya pengampunan, 1 Yohanes 1 ayat ke-9, dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Maka ia akan menyucikan dosa-dosa kita. Dan dia akan mengampuni setiap kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan kita yang salah di depan dia. Tetapi ada kata syarat di sana. Jika kita mau mengaku dosa kita. Oleh karena itu, dalam pemahaman tentang dosa, kita harus mengerti bersama bahwa dosa itu mengandung namanya murka Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, oleh karena karya Kristus di kayu salib, kita yang sejatinya kita dimurkai, tetapi murka itu ditanggung oleh Yesus bagi kita. Asalkan kita mau mengaku dosa kita di depan Tuhan. Cukup menarik, dalam kisah yang lain dikatakan bahwa Yesus pada waktu dia berhadapan dengan wanita yang kedadapan berzina, dia mengatakan seperti ini, "Pergilah, dosamu telah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi." Kata "jangan berbuat dosa lagi" merupakan satu penekanan yang mengajarkan kepada wanita itu, yang mengajarkan kepada setiap daripada kita. Untuk apa? Untuk kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Sebab apa? Sebab firman Tuhan mengatakan apa yang ditabur oleh orang, itu juga akan dituainya. Dimulai dengan kata jangan sesat. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Dari sini kita sebenarnya dalam sebuah keseimbangan. Keseimbangan arti apa? Keseimbangan bahwa konsekuensi dosa itu sangat berat. Bagian daripada kita dalam mengaku dosa. Tapi setelah itu tidak sampai di sana. Bagian daripada kita adalah kita tidak mengulangi dosa itu lagi. Anugerah itu membebaskan kita dari murka Allah. Tetapi anugerah tidak boleh dipandang sebagai surat izin untuk kita berbuat dosa seenaknya kita. Mengapa? Karena tadi yang dikatakan, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang kita tabur, itu kita tuai. Mungkin kita tidak menuainya hari ini, tetapi ada hukum-hukum yang lain akan berlaku dalam kehidupan kita. Contoh, kita berhadapan dengan hukum sosial. Pada waktu kita melakukan dosa mencuri, maka waktu kita mengaku dosa pada Allah, maka kita akan diampuni dosa kita. Iya, tetapi kita berhadapan dengan hukum yang lainnya. Apa itu? Hukum sosial. Orang-orang tidak akan menaruh percaya lagi pada kita. Label-label yang miring tentang nama kita, perbuatan kita akan selalu menempel dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini yang harus kita lihat bersama, bahwa konsekuensi dosa itu berdampak luas sekali. Cukup menarik bahwa di Alkitab memang tidak ada memberikan batas di mana Allah itu sepertinya memiliki limit untuk mengampuni dosa seseorang. Alkitab dengan jelas mengatakan ada dua karakter Tuhan yang disebut dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia setia dan ia adil. Setia akan apa? Setia akan perjanjiannya. Adil dalam apa? Adil dalam hukum-hukumnya. Tetapi kondisi itu tidak boleh dipermainkan. Mengapa? Karena kecenderungan kita. Kita ini kalau kita sudah melakukan satu kali, melakukan dua kali, itu akan menjadi namanya sebuah habit dalam kehidupan kita. Sebenarnya dari sudut pandang Allah, Allah tidak memberi batasan untuk mengampuni. Tetapi kerap kali yang kita lakukan kalau kita terus
mengembangkan habit untuk terus berdosa. Bukan hanya kita menumpulkan hati nurani kita, maka lama-kelamaan itu akan menjadi namanya sebuah kebiasaan yang kerap kali itu mematikan hati nurani kita. Sehingga pada waktu kita berdosa, kita tidak dituduh lagi bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan akan membawa hukuman. Anugerah adalah sesuatu yang Tuhan berikan, yang terindah bagi setiap manusia. Untuk apa? Untuk mereka boleh menikmati kebebasan yang ada dari Tuhan. Untuk mereka boleh menikmati karya Tuhan. Untuk mereka boleh menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk mereka boleh menikmati kehidupan kekal bersama dengan Bapa. Tetapi anugerah jangan disalahgunakan. Untuk apa? Untuk mereka boleh menghasilkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Perbuatan dosa. Sesuatu yang menyakiti hati Tuhan.